Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Minggu-minggu pertama ya kita di rumah tahfidz ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah luruskan niat kita bahwa kita itu beramal, melakukan sesuatu perbuatan, melakukan suatu aktivitas, kita niati untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan agar kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridhonya. Sebagaimana tadi ayat yang saya baca, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Tuhannya, menghendaki pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridho ya. Maka syaratnya ada dua, yaitu fal ya'mal amalan sholiha, hendaklah mereka beramal sholih. Tapi tidak cukup hanya beramal sholih ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ya, dia harus ikhlas, yaitu tidak ada sekutu-sekutu ya dalam hati. Niat ini tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua ya kata kunci untuk dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Maka ada dua langkah ya. Pertama yaitu amal sholih, yang kedua yaitu ikhlas, yaitu melakukan amal-amal sholih dengan ikhlas. Apakah itu amal sholih? Amal sholih adalah amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga amal-amal yang mendatangkan maslahat dan manfaat bagi diri orang tersebut dan bagi orang banyak ya, dan tidak ada pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasulnya, atau tidak ada pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Itulah amal yang sholih. Nah, amal yang sholih yang paling utama, amal sholih yang pertama-tama akan dihisab di hari kiamat itu apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamatis sholat. Amal yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah sholat ya. Wa idza soluhat syairu amalihi, wa idza fasadat syairu amalihi. Bila sholatnya baik, maka akan menjadi baik seluruh amal yang lain. Tapi apabila sholatnya buruk, maka akan menjadi buruk amalan yang lain. Jadi pertama yang dijaga ini adalah sholat. Setelah iman ya, kita perbaiki sholatnya dulu. Bagaimana bacaan sholat, pastikan benar, ada tuntunannya ya kan. Mulai dari niat, mulai dari awal takbiratul ihram sampai salam ya. Pastikan bacaan-bacaan benar, gerakan-gerakannya benar ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa untuk dapat sholat ini dengan kualitas yang baik ya, tadi
juga sama ya, karena dia sholat merupakan salah satu amal soleh, maka harus diniati apa? Dengan ikhlas ya, sholat karena Allah. Sehingga pada suatu hari di musim gugur ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Di sana ada Abu Dar ya. Ya, di sana ada Abu Dar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebatang ranting, ya, sebatang ranting. Kemudian ranting ini digoyang-goyangkan, ya. Di musim gugur, ibaratnya ranting ini sudah patah dari pohonnya, ya, kesenggol saja godongnya pada jatuh gitu kan ya. Apalagi kalau disengaja goyang-goyang ya kan. Maka apa yang terjadi? Daun-daunnya pada rontok, pada jatuh ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Dar, ya Abu Dar ya. Maka Abu Dar langsung nyaut, labbaika ya Rasul ya. Siap wahai Rasul gitu ya. Jadi sahabat Nabi itu kalau dia dipanggil oleh Rasul, maka tidak ada alasan untuk menolak. Jadi langsung siap ya Rasul ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu berita yang penting kepada Abu Dar. Wahai Abu Dar, jika seorang muslim ya menunaikan sholat hanya karena Allah, ya kan, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana gugurnya daun-daunan dari ranting ini. Brol gitu ya. Tidak ada yang tersisa. Jadi penting sekali kita menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah. Ya, niat yang tertinggi itu adalah mencari keridhaan Allah. Bagaimana Allah ridho, itu saja ya. Pertama itu yang harus kita tanamkan, setiap amal yang akan kita lakukan pastikan kita mengingat dalam diri kita, apakah saya beramal seperti ini Allah ridho apa tidak ya, gitu ya. Itu pertama-tama yang harus kita bangun, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah dari apa? Tidak pernah lengah, tidak pernah lupa, ya, tidak pernah tidak mengetahui. Di setiap amal yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan ada orang atau tidak ada orang, ya, dalam keadaan beramai-ramai atau bersendirian, dalam keadaan di WC, di kamar mandi, di rumah ataupun di jalanan, itu Allah lihat apa enggak? Pasti Allah lihat. Ya, itu pertama yang harus kita bangun, ya. Kemarin kita sudah menegaskan ya, nikmat yang besar itu nikmat Islam dan iman kan gitu. Setelah kita berislam, beriman, ya, kita perbaiki iman kita, salah satunya gitu, ya. Apabila saya beramal seperti ini, Allah ridho apa tidak? Nah, gitu. Kemudian setiap amal yang kita lakukan, karena amal soleh tadi kan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya kan? Ya, kita mencoba mencari, kalau saya beramal ini bagaimana tata caranya ya? Sudah sesuai belum dengan tata cara yang dikehendaki Allah dan Rasulnya? Nah, jadi paling tidak ada dua hal yang perlu kita benahi. Apakah amal ini yang saya lakukan mendatangkan ridho Allah atau tidak? Apakah amal yang saya lakukan ini sudah benar tata caranya menurut Allah dan Rasulnya? Apakah saya beramal seperti ini sudah semata-mata ingin mencari ridho Allah, gitu ya. Itu. Jadi ingin mencari ridho Allah, ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan ridhonya,
ingin mendapatkan janji-janji Allah ini juga termasuk ikhlas ya. Ketika Allah berjanji misalnya, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dimasukkan ke dalam surga ya. Kemudian kita juga niat, ya Allah saya kepengen banget masuk surga, gitu ya. Terus baca Quran, itu juga ikhlas. Jadi dalam hal ini mencari fadilah-fadilah ya. Kita perlu mencari fadilah-fadilah dalam setiap amal. Kalau kita tidak tahu fadilahnya, barangkali malas gitu ya. Coba kalau Anda misalnya ya, ini perkara dunia ya, perkara dunia. Kata bu guru yang datang paling awal akan dikasih mobil Innova gitu ya. Kata bu guru yang datang ke sekolahan yang paling awal akan dikasih mobil Innova. Ini gebiar ulang tahun suatu sekolah terkenal gitu ya. Kira-kira Anda sebagai siswa di sekolah itu bagaimana? Apa beli kono? Atau cerita sama orang tuanya, Bapak, Ibu, kata bu guru ini gebiar ulang tahun sekolah menyediakan hadiah bagi yang datang pertama akan mendapatkan hadiah Innova. Tolong ya Bu, saya bangunkan kasih gitu ya. Nah, kan tertarik begitu ya enggak? Pasti kan begitu. Nah, kita juga begitu ya. Kata Allah gitu ya. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan terus naik sampai tempat tertinggi di dalam surga, sebagaimana ayat yang dibaca. Bapak Ibu, kalau saya lupa hari ini nggak baca Quran, tolong diingatkan ya, gitu ya. Jadi fadilah ini menambah semangat kita untuk beramal ya, tapi karena Allah, karena memenuhi janji Allah. Allah berjanji begitu, masa Allah berjanji kita tidak percaya ya? Kalau Allah berjanji pasti akan ditepati, karena janji Allah lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari ya. Bisa jadi matahari di esok hari enggak terbit karena datang hari kiamat ya kan. Tapi kalau janji Allah pasti terjadi. Nah, ini pertama-tama yang kita bangun. Semoga kita dalam menunaikan sholat, menunaikan amal-amal yang lain dengan ikhlas, dengan penuh semangat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun kalau ada kebaikan yang lain, itu ibaratnya rumput ya. Begini misalnya, kalau Anda nandur padi, maka padi ini akan tumbuh. Tapi selain padi akan ada rumput juga ya kan, yang kadang-kadang lumayan juga rumputnya ya. Nandur padi, di bawahnya ada tumbuh krema. Ngerti krema enggak? Gendot. Ngerti gendot enggak? Oh, so ngerti gendot ya, genjer. Nah, padahal nandur padi, padinya tumbuh, di sekitarnya ada gendot, ada krema, ada lagi apalagi tanaman rerumputan yang enak itu ya. Itu kita dapatkan ya. Jadi dunianya kita juga dapat gitu ya, kalau kita niat akhirat. Kalau ada orang nikah, tujuannya apa nikah? Dia mendapatkan istri atau suami yang bertanggung jawab, yang bisa mengayomi, yang bisa menemani dalam kehidupan, ya enggak? Ya. Tapi kok kemudian pada saat nikah banyak orang bawa kado gitu ya. Ada yang ngasih kado, ada yang ngasih uang, ya kan? Tujuannya nikah dapat kado, dapat uang, apa dapat istri atau suami? Ya. Ya itu
Allah Subhanahu wa taala memberikan. Kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan efek samping, Allah berikan di dunianya berizki ya, yang barokah dan sebagainya. Itu efek samping daripada kita niat karena Allah, ya, bukan mencari dunia. Misalnya, wah saya ingin menjadi seorang hafid agar nanti dapat mencari pekerjaan, ya. Saya ingin jadi seorang hafid agar nanti sekolahnya gratis, ya. Boleh apa enggak niat seperti itu? Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Jadi niat karena Allah. Adapun kemudian, ya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, ya, itu karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat yang tertinggi aja, jangan niati karena dunia. Adapun Allah berikan dunia, itu adalah konsekuensi keberkahan yang Allah berikan, ya. Kalau kita beriman kepada Allah, mengikuti cara Allah, nanti dunianya akan dimudahkan, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih? Ya, demikian. Mari kita tata niat kita betul-betul di rumah tahfidz supaya kita beribadah kepada Allah dengan baik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.